Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 802. Sementara itu di dunia besar Tianlu, di bintang utama Tianlu, di atas bintang Tianlu berdiri sebuah pohon raksasa yang menjulang hingga menembus langit. Cabang-cabang pohon itu menutupi seluruh cakrawala, sementara batangnya yang kokoh menjulang tinggi hingga ke awan. Di puncak awan tersebut, terdapat istana dan aula yang bertumpuk megah, yang menjadi lokasi paviliun Tianlu. Di 3000 dunia besar, jumlah kekuatan setingkat sekte kekaisaran tidaklah banyak. Untuk memenuhi syarat sebagai sekte kekaisaran, 3 kriteria utama harus dipenuhi. 1. Harus memiliki kitab teknik dan metode kultivasi yang diciptakan oleh seorang kaisar dewa. 2. Harus memiliki senjata ilahi yang diwariskan oleh kaisar dewa. 3. Harus memiliki seorang ahli tingkat akhir kaisar dewa yang berjaga. Hanya kekuatan yang memenuhi ketiga kriteria ini yang layak disebut sekte kekaisaran, karena hanya kekuatan seperti itu yang dapat bertahan lama di 3000 dunia besar. Bahkan seorang kaisar dewa yang tak tertandingi di jagat raya pun enggan mencari masalah dengan sekte kekaisaran yang sejati. Di puncak pohon dewa tersebut, terdapat sebuah paviliun kuno. Di dalamnya, ketua paviliun Tianlu sedang duduk berhadapan dengan leluhur Duanmu dan leluhur Tianyun. Ketua, apakah masih belum ada kabar setelah penyebaran surat perintah penangkapan? Tanya leluhur Tianyun dengan dahi berkerut. Ada beberapa petunjuk. Kami telah memastikan bahwa Luo Xiu muncul di dunia bintang Mingyang, lalu terlihat di dunia bintang Sentian, jawab ketua paviliun Tianlu dengan tenang. Jika sudah ada petunjuk, tunggu apa lagi? Tangkap dia, telusuri ingatannya, dan kita akan tahu semua rahasianya. Kata leluhur Duanmu dengan marah. Di antara mereka, leluhur Duanmu adalah yang paling membenci Luo Xiu dan gurunya, Ji Xuankong. Tidak sulit membayangkan bahwa jika Luo Xiu jatuh ke tangannya, nasibnya akan sangat tragis. Duanmu, harap bersabar. Saat ini, 3000 dunia besar sedang dalam kekacauan besar. Kita tidak boleh bertindak gegabah, karena jika tindakan kita diketahui oleh sekte kekaisaran lainnya, itu hanya akan membawa masalah baru, kata ketua paviliun Tianlu sambil menggelengkan kepala. Sekarang, istana suci Wuliang dari dunia besar Wuliang menjadi sasaran banyak kekuatan besar. Namun, untuk saat ini, tidak ada yang tahu bahwa Luo Xiu berasal dari dunia besar Tianlu kita, tambah ketua paviliun Tianlu. Selama hanya kita yang tahu tentang keberadaan Luo Xiu, dia mungkin bisa bersembunyi di dunia bawah untuk sementara waktu, tetapi dia tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Cepat atau lambat dia akan kembali, dan saat itu tiba, itulah kesempatan kita. Leluhur Duanmu tampak tidak puas. Ketua, bocah itu tidak dapat diperlakukan dengan logika biasa. Jika kita menunda terlalu lama, situasinya bisa berubah. Saya pikir kita harus mengirim orang ke dunia bawah dan menangkapnya sekarang untuk memastikan segalanya terkendali. Dengan kemampuan kita, mengirim 1 atau 200 ahli tingkat setengah langkah kaisar dewa bukanlah masalah besar. Di 3000 dunia besar, meskipun kaisar dewa sangat langka, ahli tingkat setengah langkah kaisar dewa tidak sulit ditemukan, terutama di kekuatan seperti paviliun Tianlu, klan Duanmu, dan sekte Tianyun. Saya setuju dengan pendapat Duanmu, kata leluhur Tianyun setuju. Baiklah, kalau begitu kita masing-masing akan mengirimkan 10 ahli setengah langkah kaisar dewa ke dunia bawah untuk menangkap Luo Xiu. Jumlah ini cukup kecil untuk menghindari perhatian, tetapi cukup kuat untuk menyelesaikan tugas, jawab ketua paviliun Tianlu sambil tersenyum. Setelah meninggalkan paviliun Tianlu, leluhur Tianyun memanggil leluhur Duanmu. Duanmu, tunggu sebentar. Ada apa, Tianyun? Haha, apa saya tidak bisa? Mengundang Anda hanya untuk berbincang santai. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat saya untuk minum teh? Leluhur Duanmu mengernyit, memahami bahwa undangan ini pasti memiliki maksud tersembunyi. Ia mengikuti leluhur Tianyun ke sekte Tianyun, di mana mereka berbincang di sebuah ruang rahasia. Teh yang bagus. Leluhur Duanmu menyesap teh dan tersenyum. Tapi saya rasa Anda tidak hanya mengundang saya untuk minum teh, bukan? Haha, Anda benar. Saya akan langsung saja. Kita berdua tahu bahwa bekerja sama dengan paviliun Tianlu sama saja seperti bersekutu dengan seekor harimau, kata leluhur Tianyun sambil menatap serius. Paviliun Tianlu adalah sekte kekaisaran dengan fondasi yang jauh lebih kuat dari kita. Jika kita berhasil menangkap Luo Xiu, menurut Anda, siapa yang akan mendapatkan harta karunia dari alam suci abadi? Lalu, apa saran Anda? Tanya leluhur Duanmu, matanya menyipit. Kita harus bekerja sama. Hanya dengan bekerja sama, kita punya peluang, jawab leluhur Tianyun tegas. Lihat saja rencana kita sekarang.
Masing-masing dari kita mengirimkan 10 ahli setengah langkah Kaisar Dewa. Tapi saya yakin Paviliun Tianlu akan mengirimkan 1 ahli Kaisar Dewa yang menyamar. Apa maksud Anda? Apakah Anda berpikir mereka akan menggunakan jimat Dewa Penutup Langit? Wajah leluhur Duanmu berubah drastis. Jimat ini, meskipun sulit diperoleh, memungkinkan seorang Kaisar Dewa untuk menyembunyikan keberadaannya dan melampaui batasan hukum dunia, memungkinkan mereka turun ke dunia bawah. Benar, Paviliun Tianlu mungkin memiliki jimat ini. Jika mereka menggunakannya, Kaisar Dewa yang turun akan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan di dunia bawah, jawab leluhur Tianyun dengan serius. Jimat Dewa Penutup Langit adalah benda yang hanya dapat ditempa oleh para ahli yang telah menguasai hukum hingga tingkat ke-10 sempurna. Namun, biayanya sangat tinggi, sehingga sepanjang sejarah, hanya sedikit Kaisar Dewa yang mau menghabiskan waktu dan sumber daya untuk membuatnya, karena fungsinya dianggap tidak begitu penting. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Paviliun Tianlu memiliki 1 jimat Dewa Penutup Langit. Namun, karena sudah sangat tua dan kekuatan ilahinya banyak yang hilang, jimat itu hanya dapat mengirim seseorang dengan kekuatan awal tingkat Kaisar Dewa ke dunia bawah, jelas leluhur Tianyun. Selain itu, saya juga mendengar bahwa klan Duanmu memiliki pil khusus bernama pil nekat tanpa penyesalan. Pil ini dapat memaksa seseorang untuk mengaktifkan potensi maksimal mereka, bahkan dengan risiko kematian, tambahnya. Mendengar hal ini, mata leluhur Duanmu menyipit. Pil nekat tanpa penyesalan adalah pil eksklusif klan Duanmu. Bahkan bagi ahli tingkat Kaisar Dewa, pil ini efektif, tetapi harganya sangat mahal. Begitu seseorang meminum pil ini, hidup mereka dipastikan berakhir. Potensi mereka akan diaktifkan sepenuhnya untuk sekitar setengah jam, memberikan kekuatan yang setara dengan tingkat Kaisar Dewa. Metode ini tidak memicu hukuman guntur karena kekuatan itu berasal dari pembakaran esensi hidup mereka sendiri. Rencana Tianyun sangatlah kejam, mengirim 20 ahli tingkat setengah langkah Kaisar Dewa dari 2 klan, masing-masing membawa pil nekat tanpa penyesalan. Jika mereka semua meminum pil itu, kekuatan gabungan mereka cukup untuk mengalahkan tim Paviliun Tianlu, bahkan jika salah satu dari mereka adalah Kaisar Dewa yang sebenarnya. Namun, masalahnya adalah mencari 20 pejuang yang bersedia mengorbankan hidup mereka, sebuah tugas yang tidak mudah. Jika kita menggunakan pil ini, klan Tianyun juga harus menunjukkan niat baik mereka, kata leluhur Duanmu dengan nada berat. Tentu saja, selain itu, untuk memastikan keberhasilan, saya akan mengirim salah satu murid terbaik saya dengan membawa senjata kekaisaran, jawab leluhur Tianyun dengan tegas. Bagus, itu akan memastikan kesuksesan kita, balas leluhur Duanmu dengan puas. Sementara itu, terdorong oleh keinginan untuk membawa kejayaan bagi klan Dewa Perang, Huang Chen segera memulai proses integrasi darah leluhur menggunakan metode yang diajarkan Luo Xiu. Darah leluhur ini membutuhkan kekuatan setidaknya tingkat Kaisar Dewa untuk sepenuhnya diserap. Huang Chen, yang baru saja memasuki tingkat Raja Dewa, mengambil risiko besar dengan mencoba menyerapnya. Namun, metode Luo Xiu memungkinkan proses ini dilakukan secara bertahap dan aman. Hanya dalam beberapa hari, Huang Chen mencapai kemajuan pesat. Dari awal tingkat Raja Dewa, ia naik hingga ke tingkat akhir Raja Dewa. Momentum pertumbuhannya terus berlanjut, menunjukkan hasil dari akumulasi potensinya selama bertahun-tahun. Namun, rencana Luo Xiu untuk kembali ke dunia atas tertunda lagi karena kemajuan Huang Chen. Ketika awan hukuman guntur muncul kembali di atas kota Dewa Perang, banyak tetua yang tidak dapat menahan air mata mereka. Setelah ribuan tahun keterpurukan, apakah ini tanda bahwa klan Dewa Perang akhirnya akan bangkit kembali? Boom! Dengan suara ledakan yang mengguncang, Huang Chen keluar dari ruang pertapaannya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya emas yang cemerlang, seperti seorang dewa perang emas yang turun ke dunia. Huang Chen sendiri tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia akan mendekati tingkat Kaisar Dewa. Bagi Luo Xiu, ini tidak mengejutkan. Dengan darah leluhur dan kitab teknik Dewa Perang yang telah diperbaiki, kemajuan Huang Chen adalah hal yang wajar. Luo Xiu melangkah keluar dari ruangannya dan dengan satu gerakan jari, seberkas cahaya memasuki dahi Huang Chen. Itu adalah bagian lanjutan dari kitab teknik Dewa Perang yang dia janjikan untuk diberikan kepada siapa saja yang mencapai tingkat Kaisar Dewa. Apakah pemimpin kita akan menjadi Kaisar Dewa? Apakah ini awal dari kebangkitan klan Dewa Perang? Seluruh klan merayakan pencapaian ini. Para tetua, yang telah menyaksikan generasi demi generasi melewati masa-masa sulit, menangis dengan penuh rasa syukur. Namun, saat perayaan berlangsung, dari bintang sentian, 30 ahli tingkat setengah langkah Kaisar Dewa dari dunia atas tiba di dunia bawah. Mereka tidak membuang waktu. Dengan menggunakan formasi teleportasi, mereka langsung menuju wilayah barat, tempat klan Dewa Perang berada. Keberadaan mereka segera dirasakan oleh kekuatan lain di bintang sentian, menyebabkan kegemparan besar. Banyak pihak gemetar ketakutan atas kedatangan pasukan dari dunia atas ini. Bersambung.